Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pada yang terhormat Ibu Ketua dan Wanita Komite Harum Wanayasa, pada yang kami hormati Ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Komite Harum Wanayasa. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan Dharma Wanita tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu-ibu, perkenankan saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kultum, yang keempat sambutan, yang kelima main-main dan beruntung. Untuk acara yang pertama, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bu Fitriana dipersilakan. Untuk acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bu Hardiah. Pada Bu Hardiah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Komite Harum Wanayasa, yang saya hormati semua pengurus Dharma Wanita Wanayasa, dan yang saya hormati anggota Dharma Wanita Wanayasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawakan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Dharma Wanita hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama adalah taklil Quran. Apa itu taklil Quran? Taklil Quran adalah orang yang suka membaca Al-Quran dan bisa mengamalkannya serta memahami artinya. Apakah cukup dengan membaca Al-Quran saja? Tentunya tidak. Kita harus mengamalkannya dan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Tapi dengan mengamalkan Al-Quran itu sudah sesuai dengan pedoman, karena dalam Islam itu sungguh luar biasa. Membaca Al-Quran, satu huruf itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dalam lafal contohnya alif lam mim. Alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Berarti kalau kita membaca lafal alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu berarti ada 19 huruf. 19 huruf berarti 10 kali 19, berarti 190 kebaikan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Dalam baca Al-Quran
kita biasanya sehari-hari mengikuti anak-anak ya, pembiasaan di sekolah dari surah Al-Fatihah sampai Al-Duha. Nah, sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan. Nah, maka Allah menjanjikan surga. Karena Rasulullah juga bersabda, surga sangat merindukan 4 golongan, yaitu ta'lil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu wahafidhul lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, Rasulullah janjikan surga. Lisan yang bagaimana? Lisan yang untuk biasa berkata baik, tidak berkata kotor. Ada sahabat Luqman berkata pernah memerintahkan, tolong kamu sembelihkan hewan kambing, lalu ambillah yang terbaik dari kambing itu. Sahabat Luqman mengambilkan sebuah lidah kambing. Terus perintah yang kedua yaitu tolong sembelihkan satu kambing lagi, ambillah dari bagian terburuk itu. Ternyata sahabatnya itu mengambil daging, yaitu lidahnya juga. Sahabat Luqman bertanya, kenapa kok yang diambil yang baik itu lidah, yang jelek itu lidah? Berarti kebaikan seseorang itu tergantung kepada lisannya. Yang bisa menjaga lisannya itu adalah janjinya adalah surga. Ya. Yang ketiga adalah wal mudamilul jinan, orang yang memberi makan orang kelaparan, entah itu orang yang ada ataupun orang yang tidak ada, itu kita wajib memberi makan orang yang kelaparan. Apalagi kalau di sekeliling kita ada anak yatim, ada fakir miskin, ya kita harus lebih dekat dengan orang-orang yang bisa memberi kelaparan untuk anak-anak tersebut. Ada beberapa golongan orang yang sudah melaksanakan sholat, puasa, zakat, tapi bisa tidak masuk surga. Itu karena apa? Karena di sekeliling mereka ada anak-anak fakir miskin yang terlantar dan mereka seperti tidak menghiraukan atau tidak melihatnya. Sudah haji berapa kali, puasa, sholat tahajud, sholat 5 waktu sudah dikerjakan, tapi karena dia tidak peduli dengan lingkungan sosial, padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa saling memberi itu adalah sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat dalam surah yang berbunyi al-aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yaqudu ala tu'amil miskin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu intinya adalah jangan menyia-nyiakan anak yatim, ya. Jadi jangan menyia-nyiakan anak yatim. Itu yang menjadi sandungan untuk tidak bisa masuk surga. Yang selanjutnya yang keempat adalah waswahimun fi syahri Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Ternyata sungguh luar biasa fadilahnya, yaitu puasa bulan Ramadan. Walaupun sama Allah sudah diwajibkan, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu dijanjikan sebuah surga. Jadi 4 golongan orang yang dirindukan surga. Tadi yang pertama, satu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah orang yang makan kepada anak yatim. Yang keempat adalah puasa. Demikian tentang 4 golongan orang yang dijanjikan surga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari kedua wanita kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli syai'in wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Mariah selaku pendiri BNF, yang kami hormati Ketua Paguyuban Dharma Wanita Kota Sora Wanayasa, juga segenap pengurusnya, tak lupa yang saya hormati dan sayangi teman-teman anggota Paguyuban Dharma Wanita yang hari ini bisa hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya di siang hari yang paling mendung ini, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Teman-teman yang saya hormati, berbahagia sekali siang hari ini saya bisa membersamai panjenengan. Kayaknya sudah hampir setahun ya Bu. Setahun, sehingga sampai agak lupa rasanya paguyuban karena sudah hampir setahun. Kami kesulitan waktunya, tapi sudah kami panggilkan bagi saya yang cantik cerita ini. Kelihatannya sering membersamai toh? Sering. Alhamdulillah, karena ya kami bukannya tidak ingin membersamai, tetapi terkadang berbenturan dengan tugas dinas yang bersamaan. Jumat itu masuk padat banget, ini dilalai pas kosong. Jadi tadi bisa sedikit meluangkan waktu untuk menilai Ekin. Bu Sumarsi sudah selesai, Bu Sri Sumiati sudah selesai. Yang lain tinggal dilanjutkan, monggo nanti kalau sudah kan tinggal ACC gitu. Teman-teman, hari ini juga kita semua tadi sudah mendengarkan kultum yang sangat bagus sekali ya, sangat-sangat menyentuh kalbu kita. Inilah gunanya ketika kita berkumpul, kok ada seseorang atau di antara kita mengajak kebaikan, insya Allah majelis ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Kalau ibaratnya HP itu kan memang perlu dicas. Ya, kalau ismipel mau dep perlu dicas. Juga kalau tanaman juga mipel disirami supaya tetap segar. Sebenarnya keimanan juga demikian. Iman kita kan pasang surut. Kadang lagi asal supaya iya kita seakan paling dekat dengan Tuhan. Tetapi kadang kita berbenturan dengan banyaknya kegiatan duniawi, banyaknya problema, banyaknya masalah, terkadang juga surut juga. Sehingga memang siraman rohani itu sangat diperlukan. Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan siraman rohani. Sudah. Ya, semoga kita termasuk dalam di acara 4 golongan ini. Nah teman-teman, ini kayaknya banyak banget ya bagi kami ternyata. Lama nggak hadir, ternyata banyak yang hadir. Nah, berkaitan dengan kedinasan, tentu saya ini kan yang murni banyak tidak ya? Yang dari wanita murni yang ngasuh kawan Bu. Enggak ada. Satu nggih. Oh ya, terima kasih sekali Ibu yang murni, tidak murni pun terima kasih juga. Tapi terutama yang murni ini alhamdulillah dengan kehadiran jenengan itu kan salah satu indikator jenengan dukung dari tugas bapak-bapak panjenengan, insya Allah berkah laku. Dan untuk diketahui sekarang tugas bapak ibu guru, bapak ibu kepala sekolah itu luar biasa Ibu. Sehingga nek misalnya bapaknya kok galung-galung lembur, ngoten nggih, ampun saking matigai. Mungkin garap engki atau garap apalah SKP dan sebagainya. Sehingga memang sekarang luar biasa. Saya juga, wah sebenarnya kadang kasihan dengan kepala-kepala sekolah yang ada tagihan besok jam 10 harus sudah kumpul dan yang lain ya. Tapi memang itulah dinamika kita. Insya Allah kalau kita mengerjakan tugas dengan ikhlas, yang berat menjadi ringan. Iya, kalau semuanya pokoknya disyukuri saja lah. Ibu bapak guru demikian juga, enggak ada bapak. Ibu guru, mbak guru demikian juga. Pokoknya tugas apapun dari pemerintah, program apapun coba kita laksanakan semampu kita lah. Karena semua program tentu sudah dipertimbangkan dengan cermat, dengan matang di pusat.
Kalau bilang, aduh gawean kok oke banget, ya disyukuri. Wong dulu kan niatnya cari pekerjaan, bukan ya, yang tidak punya pekerjaan saja pusing. Yang akan sekarang daftar P3K saja ditekan, aduh. Apalagi kalau dilalai TMS, ya Allah, saya itu prihatin sekali kalau ada yang sampai tidak memenuhi syarat itu, kan ini. Kemarin itu memang P3K angkatan terakhir ya. Yang antara gelombang lagi ya, khusus yang TMS yang ya syukur alhamdulillah, berarti kabar bagus. Artinya untuk perekrutan ini tahun ini adalah yang khusus BB itu kata BKD itu tahun terakhir. Kalau tahun 2025 kemungkinan P3K-nya sudah umum, kemungkinan sehingga saya memang mendorong teman-teman sampai bulan berarti monggo lah, jangan sampai ada yang liwatan saya memenuhi syarat, pokoknya semua daftar, saya penting daftar, masalah nanti lolos bisa lolos, saya penting bisa ikut informasi dari kabupaten kan yang sudah ikut ujian tetap akan dibuatkan walaupun lulus dan tidak lulus, hanya yang lulus nanti akan insya Allah ditempatkan awal sesuai penempatannya, yang tidak lulus disimpan oleh BKD dan kabupaten untuk besok kalau ada perekrutan P3K paruh waktu katanya langsung tanpa tes, sehingga kita memang mendorong supaya teman-teman jangan sampai ada yang terival lulus lulus selesai baru ujian sopor sih semua lulus, tapi kan tetap biasanya ada yang nggak lulus, tapi yang penting berusaha secara maksimal. Nah teman-teman, terutama untuk Dharma Wanita Murni, monggo selalu saja doa untuk bapaknya, jangan lupa karena memang sekarang tugas ASN cukup berat. Semoga bapaknya lancar menjalankan tugas dan diberi keberkahan, sehat. Nah sedikit ini diberi waktu berapa menit, Mbak? Ya, karena nggak ada pembatasan waktu, insya Allah saya akan menyampaikan hasil saya sosialisasi berkaitan dengan kesehatan jiwa. Beberapa waktu yang lalu kami kan mendapat rapor di kecamatan, ada 2 materi, satu tentang kesehatan jiwa, yang kedua tentang sadari. Sadari pernah dengar? Sa periksa, dan paling ada jadi memang setiap hari mandi sudah saya periksa. Alhamdulillah sudah periksa. Jadi kita semua wanita itu semua beresiko dan riskan, apalagi yang sudah menikah. Sudah berumur itu riskan dengan adanya berbagai penyakit yang berkaitan dengan payudara. Nah, untuk itu kan memang Dinas Kesehatan mengadakan sosialisasi ini untuk para ibu-ibu bisa memeriksa sendiri setiap hari. Kami pakai yang tapi yang ditamakan ini adalah sadari itu periksa payudara. Orang sadar syukuran enggak, tapi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mendeteksi atau mencegah agar terdeteksi secara dini kalau ada hal-hal berkaitan dengan payudara panjenengan. Itu kayaknya sudah sering mendapat saran ini ya, caranya gampang lah, dengan pakai cermin, terus ya, dilepas bajunya, dilepas hamil, ya, dilepas terus ya biasalah, terus di raba-raba berputar. Nanti kira-kira ada gerindel-gerindel, ada ya, kanan, terus kiri. Ya, pas mandi juga nggak apa-apa, misalnya di kamar sih, ya pas mandi kan nggak pakai baju, ya, mau pakai telesannya digorok. Terus dengan deteksi lah, kalau ada sesuatu yang agak mencurigakan, segera hubungi medis atau puskesmas atau dan atau yang lain. Iya, karena ya ini memang banyak sekali sih. Artinya kalau di prosentase memang wanita cukup banyak yang mengalami hal ini, dan ini bukan hal yang mengagetkan karena memang secara prosentase banyak sekali. Ini beberapa faktor, mungkin satu memang ada gen, dua mungkin faktor
makanan juga dan faktor-faktor yang lain. Tapi nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya itu bisa disembuhkan. Karena banyak teman-teman yang juga testimoni sudah pernah mengalami ini, bisa disembuhkan. Yang penting tertangani oleh tim medis dengan baik. Jangan dibawa ke Mbak Dukun. Ya, harusnya tim medis supaya tepat sasaran pengobatannya. Kalau Mbak Dukun kayaknya kemudian benet aja, tapi kan itu tidak secara apa ya? Secara kesehatan medis tidak, tapi tetap ya harus dengan penelitian, dengan pemeriksaan intensif, baru nanti bisa dilakukan tindakan. Yang jelas satu kata kuncinya bahwa semua penyakit itu ada obatnya dan insya Allah bisa disembuhkan. Sehingga memang semua harus optimis karena penyakit itu yang memberikan Allah, yang akan kita juga Allah, sehingga tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah. Semua yang cukup pun fayakun semua bisa sembuh dengan sendiri. Itu berkaitan dengan sadari. Yang kedua tentang kesehatan jiwa. Mengapa kesehatan jiwa ini digaung-gaungkan? Karena memang ini ada hari kesehatan jiwa, kesehatan jiwa internasional WHO. Konon menurut penelitian survei dari WHO bahwa di tempat kerja itu rata-rata 60% lebih pegawainya mengalami masalah gangguan kesehatan jiwa ini. Loh, berarti sing waras kalau sing ora oke. Itu apa survei WHO. Kan WHO kan sedunia. Ini bukan di Indonesia. Dan di Indonesia insya Allah tidak sampai 60% lah. Paling umpamanya ya 10% lah. Yang di tempat kerjanya di Indonesia kan orangnya badem, ada serembuyon, sehingga kayaknya di tempat kerja nyaman-nyaman lah. Karena ini lingkupnya sedunia. Mungkin yang diteliti kan di daerah perang juga. Mungkin yang daerah perang kan tegang lah, kerja dan sebagainya. Rasa takut, tapi kalau di Indonesia insya Allah tidak. Tetapi itu karena hasil WHO, maka kan langsung digenerasikan ini seluruh dunia. Nah, berkaitan dengan itu, memang kesehatan jiwa itu perlu kita jaga. Nah, apa sehat jiwa itu? Yang satu, ada perasaan senang dan bahagia. Teman-teman hari ini senang dan bahagia. Berarti jiwanya sehat dan bahagia. Mampu menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan sehari-hari. Oke, tugas saya penting garap suwe-suwe. Tapi nek gambar oke banget kok mah mendiangan aduh aku deadline cepet banget. Ora digarap ya suwe-suwe ra rampung. Sing gawe soal garap suwe-suwe rampung. Bendahara bos garap suwe-suwe rampung. KS garap observasi guru suwe-suwe rampung. Kayak gini sing penting digarap sedikit. Siap gurune rampung. Gurune lagi gawe soal. Ya nggak apa-apa, pokoknya yang penting gawean kuwi digarap seberapa besar, seberapa banyaknya, nek digarap lama-lama kemudian dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kelebihan kelebihan tentu bisa diterima kalau kelebihan ya, tetapi kekurangan kalau nggak ada iman di dada biasanya belum tentu bisa menerima kekurangan. Nah, kekurangan ini juga harus kita terima sebagai apa ya, sebagai mungkin memang dinaris dari Gusti Allah. Sing ndep jangan hidup dengan ndepnya, sing lemu jangan hidup dengan lemnya, sing gering gue pengen lemu, sing gering jangan hidup atau putus asa dengan geringnya. Semarai sing alon bagi nah itu nanti ada yang lingkungan tidak mendukung sehingga menjadikan orang cenderung berpotensi ODGJ. Berikutnya sehat jiwa itu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah kegiatan hari ini bermanfaat. Jadi sehat juga. Terus aktif menyumbangkan tenaga pikiran untuk kebaikan dan untuk hal-hal yang baik positif itu.
salah satu ciri-ciri jiwa. Nah, kalau kita melakukan hal yang bermanfaat, insya Allah kita itu juga hidupnya akan bermanfaat. Kalau dengan senang sosial media, yo share hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai tersesat dengan sosial media. Belum lama kan banyak ada istri yang malah main TikTok melet-melet terus gantemi suaminya lah ya kan, jika tidak bermanfaat. Makanya kuncinya di sana. upload hal yang bermanfaat. Ya Mbak, ada berlalu ya, main TikTok melet-melet nggak boleh dan sebagainya. Memang harus bijak menggunakan teman-teman. Ada 3 istilah dalam kesehatan jiwa itu, ada ODMK, OYP, dan ODGJ. ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Nek panjenengan punya teman kok kebujung dewe. Dicermati dan didampingi karena waspada. Kemudian ada ODMK, orang yang beresiko, ya orang yang beresiko terkena ini, ya orang yang beresiko terkena gangguan kesehatan. Ini contohnya apa? Contohnya ada orang disabilitas, bila lain lingkungannya tidak mendukung, mas sering membuli atau memojokkan, nah itu berpotensi. Terus ada anak-anak kita yang dibully, lah anak-anaknya itu masuk itu yang terbuli itu. Dan yang terakhir ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau ini sudah parah, sudah harus dirawat di RSJ ya, karena ya gangguannya itu sampai menimbulkan perubahan tingkah lakunya. Kadang ada yang sampai ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Nah, masalah kesehatan jiwa itu kalau remaja ada stres, ada cemas, ada depresi, ada penyalahgunaan narkotika, dan terakhir gangguan jiwa yang paling tinggi itu gila. Nah, sehingga kalau depresi itu kesedihan yang terus-menerus itu juga bisa menjadikan depresi. Teman-teman nggak usah sedih, itu nggak usah terlalu dilakukan lah, dibohongi sendiri. Nah, ciri-ciri orang yang mengalami stres ya ini dengan ada di sini agak waspada banget. Satu, merasa lelah. Ciri awal. Yang kedua, mengalami kesulitan tidur atau tidak bisa tidur. Berdepresi ya. Rasa buruk, kelang-kelang ya, waspada juga. Angel kuning. Terus nafsu makan berkurang. Terus sakit perut. Dengan sering sakit perut tanpa sebab juga salah satu indikasi stres. Sakit perut, sakit kepala. Tergolong asam lambung. Asam lambung kan ada jantung stres. Jantung berdebar. Sering jantung orang terlalu cowok ganteng. Jantung berdebar. Terus berkeringat berlebihan. Keringetan orang benda. Kalau pakai pas olahraga nggak peduli ya kok beda senang sehat. Tapi ngomong ke orang kok keringetan mendadak itu bahaya. Kemudian sakit dan nyeri di leher dan bahu. Leher nyeri sakit. Cara mengatasinya bagaimana? Ada beberapa hal, antara lain makan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, pasti makan itu kunci kesehatan. Dengan jadi makannya enak, makannya lahap, kemudian juga kita makan sate, tomat asing, turunkan kemudian tidur juga cukup.
Ya, betul. Membuat hati senang. Yang senang nyanyi, saya penting nyanyinya juga yang baik. Ngomong nyanyi alam. Nah juga bisa dengan latihan pernapasan untuk mengatasi stres. Kita coba semua sampai nyaman, terus pejamkan mata. Bayangkan hal yang paling menyenangkan dengan bayangkan Sandra diberikan atau dengan suami di pinggir pantai. Tarik napas dari hidung, tahan 3 detik, hembuskan lewat mulut. Kembali lagi pejamkan mata, bayangkan hal yang membahagiakan. Tarik napas pakai hidung, tahan 3 detik, hembuskan pakai mulut. Yes, hilang stres. Teman-teman, gangguan kejiwaan itu ada beberapa penyebabnya. Antara lain satu keturunan. Kadang juga ada yang agak itu memang ini dari buyut-buyutnya mungkin ada sejarahnya. Yang kedua mungkin bisa cedera otak, kecelakaan terbentur, atau karena ya cedera di otak. Juga bisa karena penyakit otak dan narkoba. Jadi narkoba itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Nah kalau secara psikologis itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Jadi ketika melihat banyak lingkungannya ada tuntutan berjawab, sesuaikan saja, nggak usah dibuat stres. Itu mbak namanya gangguan kejiwaan. Kalau teman-teman tidak punya teman kok sering merenung, sering menangisi, ini menderita, monggo untuk bisa dideteksi jangan sampai kebablasan. Atau ada masalah yang tidak bisa diatasi atau dengan keluarga lingkungan yang kurang mendukung. Sehingga monggo teman-teman di sekolah saling menguatkan. Kalau ada yang ada masalah ya jangan dibully, tetapi dikasih solusinya, didukung, disemangati, disemangati sehingga semua bisa sehat. Teman-teman tidak bijak kalau terlalu panjang nanti dengan fungsinya kesehatan. Kurang lebihnya demikian, banyak salahnya saya maaf. Saya sampai berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada keluarga yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga banyak sekali manfaat yang didapatkan. Untuk acara selanjutnya itu penyampaian informasi yang akan disampaikan oleh Sri Suryati. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pak Darmawan yang hormati, saya akan menyampaikan kegiatan untuk bulan Desember yang akan datang. Tadi saya sudah lihat di kalender, kalau tidak salah itu bulan Desember hari pertama, Jumat pertama itu jatuh pada tanggal 6. Insya Allah tanggal 6 belum tes, gitu. Kalau di minggu kedua sudah tes, maka kita sepakati saja gitu. Tanggal 6, insya Allah kita laksanakan pertemuan di bulan Desember. Kemudian petugasnya kita mulai dari paling atas. Penanggungan 1, ada yang hadir hari ini? Ada? Nanti kita share, kita share. Kalau penanggungan 1 tidak bisa baru penanggungan biasanya seperti itu. Guru paling aktif penanggungan cici ya. Tapi ketika tugas Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain sebelum dimulai lain-lain sekaligus penutup ya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu Korwil, tadi tidak disebutkan. Kita ketua wanita Bu Korwil. Yang kedua wakil Bu Bem. Oke, saking Bu Bem Bu. Oke, pengabutan. Oke, apabila dalam penyampaian